Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rimba, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Suara Rimba, Suara Bangsa bareng aku Eca. Dan aku Vicky, senang banget akhirnya kita hadir lagi di episode kedua. Hari ini kita ngobrol soal hal yang kelihatannya sederhana, tapi sangat berpengaruh untuk kualitas birokrasi kita. Topiknya adalah good and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, di sini kita punya tiga narasumber kece yang udah hadir bersama kita. Ada Teh Pia nih, seorang guru dari SMK Kadipaten. Selanjutnya ada Kak Devi sebagai perencana dari Biro Umum dan Kak Tasya peranata komputer dari BP2 SDM Wilayah 4. Halo, gimana kabarnya semuanya, Kak? Oh, baik dan sehat. Kak Devi dan Kak Tasya gimana kabarnya? Kabarnya yang sangat baik ya Mas Vicky. Udah diundang juga di sini ya. Alhamdulillah. Gak bosan dong ya kita episode kedua nih. Oh, oh enggak dong Mas, tenang. Kita tidak akan bosan kok. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, karena Sobat Rimba juga di rumah sudah nggak sabar. Jadi kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari Teh Pia dulu ya. Sebagai guru yang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau pelajar, praktik baik apa sih yang sudah Teh Pia biasa terapkan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Praktik baik ya. Kalau misalnya jelas guru itu kan berarti contoh untuk murid. Nah, saya biasanya menerapkan hal-hal kecil seperti misalnya datang ke kelas tepat waktu dan memberi contoh langsung kepada peserta didik. Selain itu, tetap ramah kepada siswa dan menjalin komunikasi dengan orang tua juga dengan baik, karena memang itu adalah tugas dari kita. Kayak gitu sih kalau misalnya dari guru. Biasanya kita langsung mencontoh, dan suka ada kan pepatah juga yang bilang guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi memang gerak-gerik kita tuh pasti ini, dan biasanya saya mencontohkan hal kecil itu seperti datang tepat waktu ketika jam pelajaran. Dan selesai pun harus tepat waktu. Biasanya saya seperti itu. Terima kasih. Setuju sekali. Bener banget ya. Jadi dari yang disampaikan Teh Pia, kalau di sekolah memang gitu ya Kak. Jadi kita harus sebagai guru harus memberikan contoh dulu nih kepada murid-murid agar praktik baik juga dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita ke Kak Devi kali. Sebagai perencana, kebiasaan apa yang biasanya menurut Kak Devi itu penting banget buat diterapkan? Untuk zaman sekarang ya, menurut aku tuh yang paling penting itu kebijakan di dalam mengadaptasi berbagai teknologi juga ya. Dan juga sebagai sebagai ASN kita juga harus bijak bermedia sosial. Terkait juga informasi yang harus kita salurkan ke masyarakat itu harus yang benar-benar kita filter agar tidak menimbulkan kekacauan juga bagi kita juga bagi instansi kita juga. Di zaman sekarang, kemampuan manajemen sosial media jadi kompetensi utama yang harus dimiliki sih. Kalau dari sisi teknologi, coba kita tanya Kak Tasya bagaimana? Oke, kalau aku ya lebih menekankan ke konsistensi diri dalam menerapkan nilai berakhlak tadi. Tetap mendukung jalannya informasi meskipun di luar jam kerja dan membantu teman-teman yang masih belajar dalam menggunakan aplikasi yang baru diterapkan mungkin ya. Wah, sangat mulia banget ya ini berorientasi pelayanan karena mau memberikan apa ya ilmunya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ya. Kalau sebenarnya sih sederhana itu, tapi biasanya akan jadi sesuatu yang luar biasa keren. Kita beri tepuk tangan dulu nih buat tiga narasumber kita hari ini. Kita langsung ke pertanyaan dua aja ya, Cak ya. Oke Kak, boleh. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang good practice ya, berarti ini kita bahas yang baik-baik. Namanya juga manusia, pasti ada kurangnya pasti ya Kak Vicky ya. Nah, aku pengen nanya dulu nih, pertama ke Kak Tasya. Kira-kira sejauh ini selama melaksanakan pekerjaan, kira-kira bad practice apa yang pernah Kak Tasya temui? Yang sering banget dan umum ditemuin kali ya, yaitu bermain game mungkin saat jam kerja. Lalu selanjutnya merapihkan meja atau folder komputer. Kalau nggak dirapihkan biasanya bakal berantakan ya meja kita ya, dan folder juga bakal susah cari kalau diperlukan dan akan makan waktu banyak kayak gitu. Iya, sayang banget ya. Padahal kita diberi fasilitas untuk digunakan bijak, tapi justru disalahgunakan ya. Padahal belum tentu semua orang bisa dapat fasilitas serupa. Di sini pentingnya kesadaran diri sih. Oh iya, Teh Pia mungkin ada contoh lain?
Baik, terima kasih. Bad practice ya untuk di guru sendiri biasanya kan mungkin kakak-kakak mendengar itu guru tuh terbebani dengan banyaknya administrasi kan. Jadi guru itu biasanya suka banyak yang harus kita siapkan ketika mau memulai pembelajaran atau awal ajaran baru. Nah, biasanya bad practice-nya itu adalah eh, keterlambatan guru-guru untuk mengumpulkan administrasi. Nah, ini tuh biasanya menyebabkan kebingungan sendiri. Nah, bahkan kalau misalnya ada beberapa guru yang terlambat, itu biasanya suka menjadi penghambat juga untuk guru-guru yang lain, misalnya tenggat waktunya jadi molor dan lain-lain. Nah, ini saya temukan di beberapa sekolah saya sebelumnya karena memang saya menjadi guru ini sudah hampir 11 tahun ya. Jadi eh, biasanya itu masalah-masalah bad practice-nya itu seperti itu. Tapi sebenarnya bisa diatasi, cuman tidak tahu kenapa di setiap tempat saya bekerja itu pasti ada saja yang keterlambatan dalam mengumpulkan administrasi pembelajaran. Kayak gitu sih Kak, kalau dari guru ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Teh Pia atas informasinya. Nah, ini sering sih Kak Vicky, kebanyakan dari kita tuh kan namanya orang Indonesia kali ya, pakai prinsip kalau bisa nanti kenapa harus sekarang, ya enggak sih? Padahal udah ada pepatah waktu adalah uang. Tapi gimana ya, aku juga pengen denger deh, dari segi koordinasi, menurut Kak Devi itu gimana? Dari segi koordinasi ya, yang sering saya perhatikan ya untuk bad practice-nya itu, terutama nih di bidang komunikasi, skill komunikasi kita nih yang masih sangat-sangat kurang, sama juga kolaborasi. Dari segi komunikasi ya, kayak misalnya nih kita berkirim pesan dengan sesama rekan tuh kadang suka jawabnya tuh nggak jelas gitu, yang ada yang jawabnya ketus juga, bahkan kita nggak ngerti yang menimbulkan salah pahaman jadinya ya. Dan juga dari segi kolaborasi, misalnya dalam meeting tuh kadang ada beberapa orang tuh yang datang hanya untuk formalitas saja, tidak ada itu kontribusi sama sekali sih. Itu sih dua hal ya menurut aku paling saya soroti dari bad practice di kita sehari-hari, Kak. Wah, berarti mitos begitu beneran terjadi di lapangan ya. Kelihatannya sih sepele, tapi efeknya cukup berdampak besar ya. Oke, Cak. Tadi kita udah ngasih dua pertanyaan, berarti kita ke segmen berikutnya di pertanyaan ketiga nih, Cak. Mangga, Cak. Oke, sekarang kita lanjut. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang udah menyampaikan nih contoh-contoh bad practice yang mungkin bisa kita hindari untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita bedah lagi sekiranya dari bad practice yang udah kita dengar tadi nih, Kak. Solusi apa kira-kira yang bisa kita tawarkan? Dari kata Tasya dulu deh. Mungkin sebagai ASN ya, calon ASN saya, kita perlu disiplin dalam mengatur waktu. Tadi, mengatur waktu itu sangat penting karena bisa membuat kita fokus pada saat jam bekerja dan membiasakan kerapian juga agar pekerjaan lebih efisien dan profesional. Dan seperti kata yang tadi ya, waktu adalah uangnya. Ya, setuju banget nih, idenya keren. Kalau menurut Kak Devi dan Teh Pia, bagaimana? Kalau dari sisi skill komunikasi yang kurang tadi ya, ya mulai dari sekarang mungkin kita harus lebih mengasah kemampuan komunikasi kita aja, kita harus sering latihan ya. Dan juga kita harus ikut kontribusi nih agar kerja kerja kita semakin nyata dan tim kita juga lebih efektif dan harmonis sih, Kak. Kalau dari saya, mungkin budaya saling mengingatkan juga penting ya. Terutama kan semua ini kita rekan kerja, jadi kita itu harus mengingatkan kalau ada yang salah atau lalai. Terus mungkin juga untuk pimpinan itu ada seperti reward and punishment gitu. Nah, biasanya kita tuh keseringannya punishment ya, tapi rewardnya itu jarang gitu mungkin. Jadi mungkin untuk pimpinan seperti itu ada reward ditingkatkan lagi, jadinya bisa motivasi untuk teman-teman mengumpulkan administrasi atau apapun itu lebih cepat seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih ide-ide keren dari tiga narasumber kita nih Kak hari ini. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi sebenarnya itu bisa kita kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Karena kan kita sebagai ASN juga harus menguasai dua hal tersebut ya. Oke, sekarang kita sambungin nih dengan konsep smart ASN. Kalau kita sambungkan ke Smart ASN ya, untuk komunikasi dan kolaborasi yang tadi tuh bisa dengan apa namanya, kuncinya itu adalah efektif,
kolaboratif dan saling menghargai sesuai nilai kita masing-masing. Ya, kalau menurut saya, kita juga harus saling kerja sama antar lintas bagian, karena tujuannya itu adalah pelayanan publik itu sama aja, mau di mana juga, walaupun kita tugasnya berbeda. Kalau dari aku ya, hal ini mestinya sejalan dengan konsep Smart ASN tadi, karena menunjukkan bahwa ASN itu harus berintegritas, profesional, serta mampu memanfaatkan waktu dan teknologi secara bijak untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oke, terima kasih jawabannya semuanya keren-keren dan sangat menginspiratif. Jadi kesimpulannya, good practice itu bikin kerjaan kita tuh jadi lancar dan pelayanan kita juga semakin baik ya. Dan bad practice sebaliknya bisa bikin instansi kita kena imbas buruk, bahkan jadi kurang dipercaya oleh publik. Nah, betul, Kak Vicky. Nah, ASN muda di sini juga punya peran besar untuk membawa perubahan yang lebih positif menuju smart governance. Nah, sebelumnya terima kasih Tepia, Kak Devi, dan Kak Tasya yang sudah Terima berbagi kasih. pada kesempatan kita hari ini. Ya, terima Terima kasih. Nanti kasih. sampai ketemu di episode-episode berikutnya ya. Baik, sahabat Suara Rimba dimanapun kalian berada, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat memberi kontribusi terbaik untuk bangsa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu kali ya. Dua.